Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya Kisha Fadila Azhara dengan IMAK 276 akan menjelaskan tentang tanggung jawab negara dalam kasus Rusia dan Ukraina. Untuk memulai, dari posisi kasus, sejak tahun 1991, konflik antara Rusia dengan Ukraina telah terjadi akibat deklarasi kemerdekaan Ukraina atas Uni Soviet oleh Leonid Kravchuk. Konflik tentang kelompok separatisme juga terjadi di tahun yang sama di wilayah Luhansk dan Donetsk, karena adanya perbedaan politik mengenai pemilihan presiden Ukraina, dan pada tahun selanjutnya, NATO mempertimbangkan untuk menambah anggota Eropa Tengah dan Eropa Timur, dan mulai saat itu Ukraina resmi menjalin hubungan dengan NATO. Meskipun tidak bergabung, perebutan wilayah Crimea oleh Rusia dan Ukraina merupakan konflik geopolitik dengan negara-negara barat dan meliputi serangkaian konflik bersenjata sehingga berbagai wilayah di Ukraina diduduki dan aneksasi wilayah Crimea pada 18 Maret 2014. Saat Volodymyr Zelensky terpilih menjadi presiden Ukraina pada tahun 2019 dan terkabar bahwa Ukraina ingin bergabung dalam NATO kembali muncul. Rusia mencoba untuk mencegah agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO dan NATO akan menghentikan aktivitas militer yang dilakukan di Ukraina. Namun Zelensky semakin mendesak NATO agar Ukraina mendapatkan tempat sebagai anggota NATO pada tahun 2021, namun Amerika tidak bisa mengabulkan itu karena Ukraina dianggap belum memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan NATO. Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi berskala besar ke Ukraina. Tujuan dari invasi tersebut adalah untuk mempertahankan keamanan dan eksistensi negaranya dari ancaman Ukraina untuk menjaga rasa aman dari bayang-bayang NATO. Badan Hak Asasi Manusia PBB UNHCR yang menuduh Rusia telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap penduduk sipil Ukraina, di mana mereka telah menerima tuduhan bahwa Rusia telah menggunakan senjata terlarang di Ukraina sebanyak 24 kali, dan Badan HAM PBB UNHCR meminta kepada Dewan HAM PBB di Jenewa untuk meminta agar Rusia melakukan gencatan senjata dan menarik seluruh pasukannya. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina tidak hanya itu, Rusia juga disangka telah melakukan pemerkosaan terhadap warga sipil dan secara semena-mena telah menembaki warga sipil di jalan. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka telah melempar warga-warga tersebut ke sumur dan melindasnya menggunakan tank. Dalam laporan yang dipublikasikan di situs Komisaris HAM PBB juga menyebutkan bahwa Rusia telah melakukan tindakan-tindakan yang menjurus ke kejahatan perang. Rusia disebut juga telah melakukan penyerangan dan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah. PBB telah melaporkan sejak awal invasi pada 24 Februari 2022 hingga 20 April 2022 bahwa terdapat 5.624 warga sipil yang menjadi korban perang di Ukraina. Terdapat 2.345 diantaranya tewas dan 2.919 orang terluka. Sebanyak 10 tentara Rusia yang terdiri dari 2 sersan, 4 kopral, dan 4 prajurit diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat selama sebulan mereka menduduki kota Buncha, Ukraina. Jaksa Agung Ukraina mengatakan bahwa penyelidik telah mengidentifikasi lebih dari 8.000 kasus dugaan kejahatan perang sejak invasi Rusia, termasuk membunuh warga sipil, merusak infrastruktur sipil, hingga menyiksa dan melakukan kejahatan seksual. Intervensi Rusia terhadap Ukraina telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional, yaitu Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan. Lalu kedua, menuntut Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2131 tahun 1965, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970, dan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 tahun 1974. Selain itu, pelanggaran lainnya adalah adanya pelanggaran bilateral yang disepakati oleh negara sebelumnya. Perjanjian bilateral tersebut menyatakan bahwa pemerintah Rusia harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta tidak akan menggunakan ancaman atau kekerasan seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina. Adapun beberapa contoh sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara internasional kepada Rusia antara lain oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Selain daripada sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara tersebut di atas, Rusia juga telah dikeluarkan dari Dewan HAM PBB berdasarkan hasil voting pada resolusi Majelis Umum PBB. Analisisnya, pada umumnya tanggung jawab suatu negara ditunjukkan sebagai kewajiban suatu negara untuk pemulihan kerugian yang timbul dari akibat adanya tindakan yang dapat dipersalahkan karena melanggar kewajiban internasional. Dalam pasal 31 Konvensi Wina tahun 1993 telah dinyatakan mengenai tanggung jawab negara secara tegas, yaitu pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional dianggap tidak sah. Liability sendiri digunakan untuk merujuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan standar tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hukum internasional, suatu negara perlu untuk melakukan penahanan diri dan tunduk kepada hukum internasional yang sesuai dalam pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi, all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Dalam pasal tersebut diartikan bahwa tiap-tiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB, maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk di Piagam PBB. Selain itu, negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional agar tidak menimbulkan pelanggaran suatu negara. Pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian. Tindakan yang dilakukan oleh Rusia telah berakibat menimbulkan berbagai kerugian bagi Ukraina. Implikasi dari pelanggaran ini adalah upaya pertanggungjawaban Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Untuk hal tersebut muncul adanya tuntutan serta sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Sanksi tersebut berupa denda atau kebijakan ekonomi yang merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hukum humaniter internasional, hukum perang terbagi menjadi dua, yaitu ius ad bello yang merupakan hukum tentang perang yang mengatur diperbolehkan atau tidaknya penggunaan kekerasan bersenjata suatu negara. Sebagaimana pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Dan yang kedua adalah ius in bello. Ius in bello merupakan hukum yang berlaku dalam perang yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali terjadi konflik bersenjata. Di dalam draft International Law Commission untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction. Hal ini dapat dilakukan dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara.
negara yang bersalah. Maka dari itu Rusia harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya atau invasi itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material, yaitu dengan melalui pemberian sejumlah uang sebagai ganti rugi atau dapat juga memberikan penggantian ganti rugi yang bersifat non-pecuniary yang bukan berupa sejumlah uang. Kesimpulannya, pertanggungjawaban atau liability yang dibebankan pada Rusia sebagai konsekuensi atas perbuatannya terhadap Ukraina, adanya satu tanggung jawab negara dalam hukum internasional berhubungan dengan bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul dari pengaruh adanya tindakan. Tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh negara yaitu melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan melalaikan tidak melakukan tindakan apapun atau melakukan omission terhadap pelanggaran hak asasi manusia, melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Akuntabilitas diartikan dalam dua pengertian, yaitu negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan untuk menyadari apa yang dilakukannya, dan adanya suatu tanggung jawab atas tindakan negara yang melanggar hukum internasional, international wrongful behavior, dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan. Subjek hukum internasional memiliki kapasitas untuk melakukan legal act, yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya di pergaulan internasional sangat dimungkinkan adanya tindakan melawan hukum, yang berdasarkan atas melanggar kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Dalam tanggung jawab negara yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggung jawab jika melakukan tindakan melanggar hukum internasional saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di pasal 51 United Nations Charter, yaitu dalam rangka pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional dan atau pertahanan diri, yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sudah sangat besar dan sudah sedemikian dekat serta tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Sekian paparan untuk kali ini, terima kasih dan semoga membantu.